Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Leuser, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Di podcast kali ini saya mau bicara soal konservasi satwa hutan Leuser. Kira-kira apa ya? Kawasan ekosistem Leuser Aceh memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Hutan seluas 22 juta hektar itu memiliki ratusan spesies hewan langka. Kini keberadaannya terus tergerus karena habitatnya terus diburu para predator hewan langka. Manajer Wildlife Protection Tim Forum Ekosistem Leuser, Dedi Yansyah menyebutkan kawasan ekosistem Leuser merupakan rumah bagi 350 spesies burung dan 36 dari 50 spesies burung sundalan. Hampir 65% atau 129 spesies dari 205 spesies mamalia besar dan kecil di Sumatera tercatat hidup di tempat ini. Kini habitat mereka semakin terancam. Berdasarkan data FKL dari Januari hingga Juli 2017, terdapat 142 kasus perburuan dengan jumlah perangkap ditemukan 205 jerat untuk satwa seperti harimau yang selanjutnya dimusnahkan. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, Sabtu Aji Prabowo, juga membenarkan adanya perburuan hewan di lingkungan kawasan ekosistem Leuser. Adapun saat ini satwa paling banyak diburu di Aceh adalah harimau, gajah, orangutan, rangkong, rusa, terenggiling, dan beberapa satwa dilindungi lainnya. Satwa-satwa ini merupakan kekayaan Aceh karena harus kita jaga. Perburuan yang terjadi membuat populasi satwa-satwa dilindungi terus menurun jumlahnya, kata Sabto sebagai Kepala BKSDA Aceh. Sementara itu, Direktur Reskrimsus Polda Aceh, Kombes Armensyah Taim mengakui banyak mendapat laporan soal perburuan hewan langka di Aceh. Hanya saja, keterbatasan personel membuat laporan tidak dapat dioptimalkan untuk mengungkapkannya. Kita juga selama ini bekerja sama dengan BKSDA Aceh dan lembaga lainnya guna dapat menekan pemburuan liar, ujar Direktur Polda Aceh ini. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, serta merupakan tanggung jawab kita bersama. Berkurangnya cadangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup akan berpengaruh terhadap kehidupan satwa liar. Mengenai kehidupan satwa liar saat ini semakin terdesak oleh kehidupan manusia yang sebelumnya dan jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Satwa liar banyak diburu untuk diperdagangkan secara langsung maupun untuk dimanfaatkan bagian-bagian anggota tubuhnya seperti daging, tanduk, gading, kulit, bulu, bahkan minyak, telur, dan sarangnya. Habitatnya juga banyak diubah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan demikian, perlindungan dan pelestarian satwa liar merupakan bagian dari sikap dan gerakan moral dalam rangka mewujudkan pelestarian lingkungan. Sebagai bangsa yang dianugerahi keragaman hayati paling tinggi di dunia, bangsa Indonesia berkewajiban untuk menjaganya sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melarang umat manusia berbuat kerusakan di muka bumi karena Dia telah menjadikan manusia sebagai khalifah. Larangan berbuat kerusakan ini mencakup semua bidang, termasuk dalam hal muamalah seperti mengganggu penghidupan dan sumber-sumber penghidupan orang lain, termasuk satwa. Satwa mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan manusia.
baik ditinjau dari segi ekonomi, penelitian, pendidikan, dan kebudayaan, serta rekreasi dan pariwisata. Untuk itu, perlu kita menjaga kesinambungan antara manusia dan alam sekitar, termasuk kesejahteraan satwa. Maka diperlukan kesadaran dan sosialisasi terhadap masyarakat akan manfaat dan dampak yang akan terjadi. Maka eksploitasi satwa, pembunuhan liar, perdagangan satwa, serta diskriminasi yang telah dilakukan manusia terhadap satwa perlu diperhatikan kembali. Karena selain bagian dari doktrin agama sendiri yang melarangnya, hal itu juga demi menyelamatkan kesinambungan alam. Ada beberapa upaya konservasi satwa liar dan langka di negara kita agar tidak punah. Antara lain, yang pertama, mendukung upaya pelestarian lingkungan. Caranya adalah dengan memberikan bantuan finansial maupun moral dalam setiap kampanye yang dilakukan. Yang kedua, memberikan edukasi dan sosialisasi terutama bagi masyarakat yang tinggal di pesisir laut dan di sekitar hutan, untuk tidak membunuh atau memburu satwa. Yang ketiga, melaporkan orang yang berburu satwa. Hal ini bertujuan untuk membuat efek jerah terhadap orang yang melakukan perburuan dan mengingatkan kepada masyarakat lain yang ingin melakukan perburuan serupa. Yang keempat, menghindari transaksi binatang langka. Dan yang kelima, membuat penangkaran. Hal ini bisa membuat satwa langka bisa berkembang biak agar tidak punah, karena perkembangbiakan ini bisa menjaga satwa tersebut agar tidak punah. Nah, sudah tahu kan upaya konservasi satwa hutan Leuser? Jika kita tidak mampu untuk memperbaiki, maka sekurang-kurangnya kita tidak merusak alam ini. Saya Rubama, mahasiswi IAIN Langsa, Salim Anak Nanggro. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.